Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir dengan saya Nyai Paricara. Kali ini saya akan kembali bercerita lagi ya. Ini tentang Aryo Penangsang. Aryo Penangsang adalah cucu dari Raden Patah. Sebelumnya Raden Patah ini memiliki putra bernama Raden Kikin. Dan Raden Kikin ini kemudian beristrikan dari anak Sunan Ampel yaitu Putri Soleha. Kemudian mereka berdua dikaruniai anak yang diberi nama Haryo Penangsang. Arya Penangsang mempunyai adik yang bernama Arya Mataram. Aryo Penangsang memiliki dendam kesumat kepada Sultan Trenggono dan kepada anaknya yaitu Sunan Prawoto atau juga disebut Mukmin. Karena Mukmin ini telah membunuh ayahnya yaitu Raden Kikin ya atau Pangeran Surowiyoto. Mukmin membunuh Raden Kikin menggunakan keris setan kober di tepian sungai ya. Saat itu Raden Kikin baru saja pulang sholat Jumat. Mukmin atau Sunan Prawoto ini membunuh Raden Kikin dan ia kemudian menggantikan kedudukan ayahnya menjadi raja yaitu Sultan yang ketiga dari Kerajaan Demak. Mukmin meninggalkan kerisnya di tubuh dari Raden Kikin sewaktu ia membunuhnya dan keris itu yaitu keris setan kober kemudian diambil oleh Haryo Penangsang. Sepeninggal ayahnya, Haryo Penangsang kemudian menggantikan kedudukan ayahnya menjadi Adipati Jipang yang waktu itu usia Haryo Penangsang baru saja 16 tahun. Pada tahun 1549, Haryo Penangsang mencoba untuk melakukan balas dendam atas kematian ayahnya yaitu Raden Kikin. Haryo Penangsang kemudian mengutus seseorang bernama Rangkut untuk membunuh Sunan Prawoto menggunakan keris setan kober. Dan akhirnya Sunan Prawoto pun berhasil dibunuh, walaupun Rangkut sendiri juga terbunuh karena mereka berdua saling bunuh. Setelah Sunan Prawoto terbunuh, Aryo Penangsang kemudian menjadi penguasa Demak sebagai Sultan Demak yang kelima. Namun ibu kota raja Kerajaan Demak dipindahkan ke Jipang. Dan hal ini dikenal dengan sebutan Demak Jipang pada tahun 1549 sampai 1554. Pada tahun 1554, Arya Penangsang berhasil dibunuh oleh pasukan utusan dari Adipati Pajang. Maka gugurlah Aryo Penangsang. Dengan itu, roboh pulalah kekuasaan Kesultanan Demak dan berdirilah Kerajaan Pajang. Kemudian, Aryo Penangsang mendapati sebuah surat tantangan beratas nama Hadi Wijaya. Haryo Penangsang merasa sangat emosi, apalagi surat itu dibawa oleh pekati kuda yang sebelumnya telah dipotong telinganya oleh pemanahan dan penjawi. Haryo Penangsang yang emosian kemudian berangkat ke medan perang menaiki kuda jantan yang bernama Gagak Rimang. Kuda Gagak Rimang dengan penuh nafsu mengejar Sutawijaya yang mengendarai kuda betina. Perang antara pasukan Pajang dan Jipang terjadi di dekat Bengawan Sore. Dalam peperangan tersebut, perut Haryo Penangsang robek terkena oleh tombak Kiai Pleret milik Sutawijaya. Meskipun demikian, kesaktian Haryo Penangsang tetap membuat bertahan. Ususnya yang sudah terburai dililitkan pada gagang keris yang terselip di pinggang Haryo Penangsang. Saat itu, Aryo Penangsang berhasil meringkus Sutawijaya. Namun, Haryo Penangsang lupa jika ususnya telah dililitkan pada gagang keris setan kober miliknya. Dan ketika Haryo Penangsang mencabut kerisnya dan bermaksud untuk membunuh Sutawijaya, usus Haryo Penangsang terpotong sehingga
Haryo Penangsang pun akhirnya mati oleh kerisnya sendiri. Maka berakhirlah kisah Haryo Penangsang ini, yang merupakan cucu dari Raden Patah sebagai pewaris tahta Kesultanan Demak. Dan dengan kematian Aryo Penangsang pula berakhirlah Kerajaan Demak dan telah berganti Kerajaan Pajang. Demikian itu tadi sedikit cerita dari saya, Nyai Paricara. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.